Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mendapat penghargaan dari Panitia Ramadan Masjid At-Taqwa Polda Bali. 4 kali pertemuan baik subuh maupun tarawihnya. Dan malam ini alhamdulillah kelihatannya yang terakhir untuk tahun 2022 Miladiah bertepatan dengan 1443 Hijriah. Memang yang namanya rumah tangga itu tidak sepi dari masalah. Di masalah itu bisa diselesaikan dengan hati yang jernih. Tidak usah saling mojok-memojokkan. Maka kita harus menyadari bahwa ada trik-trik supaya rumah tangga itu bisa terselesaikan masalah-masalah yang ruwet yang bisa menyebabkan menjadi perpisahan antara suami istri. Nah, di antaranya umpamanya seperti masalah mendidik anak. Masalah mendidik anak ini harus dirembuk bagus-bagus antara suami istri. Contoh, istri ingin anaknya sekolah di Fakultas Kedokteran. Suami, wah kalau di kedokteran biayanya tidak sedikit, biayanya banyak. Cukup yang jalan pintas umpamanya di Fakultas Teknik atau Fakultas apa, farmasi atau mungkin masalah Fakultas Peternakan apa. Nah ini kadang-kadang masalah mendidik anak pun juga menjadi awal jika bakal permasalahan timbul. Nah disinilah perlu adanya kesederhanaan, perlu adanya kesungguhan pikir antara suami dan istri. Ini masalah anak. Kemudian yang kadang-kadang sudah mulai ada rasa hilang kepercayaan. Pada suami ketika kerja, istri berpikir negatif. Nanti kalau gitu suami saya di tempat pekerjaan berbuat ini dan itu. Lah, perasaan-perasaan seperti itu pun perlu dihindari. Sebab kalau sampai itu kedengaran oleh suami, pasti suami pun juga tidak enak menjadi sakit. Atau sebaliknya, istri saya masih cekek, masih cantik di rumah. Saya kerja mungkin di kantor, mungkin pas tugas keluar macam-macam. Punya perasaan, wih nanti kalau istri saya di rumah ada yang datang ke situ atau mungkin bekas pacar dulu. Lah, ini menjadi pikiran-pikiran yang negatif yang harus kita sadari, tidak usah berpikir, percaya diri, Allah yang menjaganya. Itu diantaranya. Kemudian antara suami istri ini sudah tidak lagi ada satu titik temu suara. Nah, satunya suaranya ke selatan, satunya suaranya ke timur atau sebaliknya. Nah ini antara pendapat pikiran suami istri harus klop, harus cocok. Nah disinilah perlunya ada namanya musyawarah. Orang musyawarah itu menjadi hal yang sangat perlu sekali. Kemudian antara suami istri, bibit-bibit rumah tangga yang tidak sehat itu sudah bosen berhubungan badan. Ini kalau udah namanya bosen, moak, pegel, lihat aja nggak tertarik. Ini kadang-kadang salah satu bibit-bibit rumah tangga menjadi tidak sehat. Lah disinilah baginda Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh konkret bahwa memang hubungan suami istri harus upayakan harmonis. Contohnya seperti ini. Seorang suami memanggil istri, jangan memanggil namanya. Coba seperti Rasulullah, Mama Siti Aisyah, ya Humaira. Ini kan kata-kata pipi yang memerah-merah, menyenangkan kayak buah delima. Atau sebaliknya, seorang istri memanggil suami pun juga jangan namanya disebut, tapi mungkin abahnya, mungkin abang ayahnya, mungkin mas dan segala macam. Nah sekarang gak usah jauh-jauh. Saya ini sudah punya anak 4. Cucu sudah 12. Sampai detik ini istri saya saja, bukan saya malah kecap nomor 1, bukan. Istri saya sampai sekarang ini nggak pernah memanggil namanya Ahmad Qosir. Memanggilnya Mas,
padahal sudah umurnya lanjut usia. Saya pun memanggil istri saya tidak pernah memanggil namanya Siti Asia, tapi manggilnya ya Umi, sampai sekarang tetap Umi. Ini contoh seperti contoh Rasulullah memanggil suami istri itu sangat harmonis, jadi menjadi daya tarik yang bagus. Nah, mungkin tidak kalah pentingnya bibit-bibit rumah tangga tidak sehat itu adalah kadang-kadang suami melihat istri. Istri itu mohon maaf ini contoh. Istri saya itu mungkin telinganya agak budek, agak kurang pendengaran. Atau sebaliknya, seorang suaminya pun beseran. Nah, akhirnya budek memanggil. Nah, ini panggilan seperti ini adalah tidak bagus. Harus dicerminkan panggilan yang enak menyenangkan. Kalau suaminya itu memang beseran, ngomongnya pendengaran sudah berkurang, pun manggil dengan senang hati dan lapang dada. Ini adalah gambaran bagi kita. Tapi yang jelas, maka di sini adalah suami istri perlu ada namanya tafahum. Tafahum itu artinya saling memahami masing-masing kedua belah pihak. Itu Pak, insya Allah kalau dipahami benar-benar, rumah tangga itu akan bisa utuh, tidak akan sampai pisah di tengah jalan. Kita harus menyadari bahwa suami istri itu berumah tangga dunia akhirat. Kita sering membaca surat Yasin. Hum wa azwajuhum alal araiki fidalin mutaqiun. Nah, itu Al-Quran surat Yasin. Nanti mereka suami istri itu di alam baka akan bisa duduk bersanding. Mutaqiun, bersandar, enak masa depan lalu. Nah, ini gambaran bagi sekalian bahwa namanya rumah tangga tidak cukup hanya sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tapi dunia akhirat. Inilah gambar kita sekalian. Sekali lagi kita berupaya mudah-mudahan lantaran ceramah-ceramah Ramadan ini untuk menghakkan kembali antara suami, istri, dan anak, pembantu itu harus dimonitor, diperhatikan, dicermati. Lah, salah satu contoh di antara adalah sekarang musimnya tadarus, tarawih bareng-bareng. Itu insya Allah. Sebab kalau dinasihati oleh orang tuanya sendiri, oleh ibunya sendiri, kadang-kadang anak sudah blenger, sudah paham. Tapi kalau yang menasihati orang luar, orang lain itu kadang-kadang bisa mengena. Akan menjadi pembanding antara nasihat orang tua dengan nasihatnya seorang mubalek, da'i, walaupun mungkin mubalek da'i belum terkenal seperti Zainuddin MC. Tapi paling tidak ada suasana baru, masukan-masukan dari luar. Demikian mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua. Kami yakin insya Allah ya, karena kebetulan saya juga sering ke pengadilan agama sebagai bahan ceramah, bahan tausiah di masyarakat. Oh, ternyata bibit-bibit percekcokan, perpisahan rumah tangga itu karena masalah sepele, bukan masalah yang besar, kecil, tapi menjadi sering diperbincangan. Contoh saja, kita bernostalgia, cerita masing-masing. Dulu saya punya pacar sekian. Begini. Atau sebaliknya, seorang istri pun juga sama. Dulu punya calon begini. Ternyata sekarang ketemu sama sini. Akhirnya membanding-bandingkan. Maka seorang suami maupun istri jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Ini betul-betul hal yang amat sangat perlu menjadi buah perenungan kita semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.